Oh, kawan-kawanku sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap kawan-kawan sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kali ini saya akan membawakan atau berkisah, membagikan sebuah kisah yang cukup populer di kalangan Indonesia khususnya. Karena kisah ini masih sering dibawakan di beberapa sekolah dan 11-12 tidak jauh beda dengan salah satu kisah yang cukup terkenal juga, yaitu Siti Nurbaya. Saya yakin kawan-kawan sudah ada beberapa yang kenal dengan kisah Siti Nurbaya tersebut. Nah, tidak jauh berbeda dengan hal tersebut, kisah yang akan saya bawakan juga hampir sama dengan kisah Siti Nurbaya tersebut. Namun sebelum ke kisahnya, saya akan mengajak sebentar saudara-saudara untuk sedikit membayangkan keberadaan. Coba saudara-saudara, kawan-kawan bayangkan, bagaimana jika kawan-kawan memiliki seseorang yang kawan-kawan sangat cintai, sehingga kawan-kawan berpikir, oh, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Oh, saya mungkin akan sangat sedih jika kehilangan dia. Sampai seperti itu. Ada mungkin ya antara kawan-kawan sekalian yang berpikir seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika perasaan saudara, perasaan kawan-kawan sekalian, jika harus dihadapkan pada situasi bahwa kawan-kawan tidak bisa memiliki orang yang kawan-kawan saya tersebut? Ya, mungkin akan banyak jawaban untuk pertanyaan tersebut. Oh, kalau hal itu mungkin saya tinggal mencari lagi. Atau, oh, kalau begitu saya akan sangat sedih. Atau bahkan di antara kawan-kawan sekalian ada yang sampai putus harapan untuk hidup. Banyak ya, beragam untuk jawabannya. Nah, dari hal tersebut mungkin sudah terbayang apa yang akan saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang berjudul Azab dan Sengsara. Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Merari Siregar ini adalah penulis pada angkatan 1920-an. Azab dan Sengsara ini juga menjadi roman pertama di Indonesia. Nah, kisah dari Azab dan Sengsara, apa yang sebenarnya di azab itu? Siapa yang katakanlah azabnya? Atau mengapa menjadi sengsara? Kesengsaraan seperti apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada pada kisah tersebut? Kita akan bahas pada ulasan berikut. Oke, azab dan sengsara. Kalau kita mendengar dari pengertiannya, azab itu adalah siksa Tuhan atau hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya yang telah melanggar atau telah melanggar aturan yang sudah ditetapkannya. Atau secara singkat kita bisa artikan siksaan seperti apa yang sebenarnya terjadi dalam kisah itu. Oke, awal kisah dari Azab dan Sengsara ini yaitu mengisahkan tentang sepasang sahabat masa kecil, yaitu Aminuddin dengan Maryamin. Mereka itu adalah sepasang sahabat yang masa kecil di suatu daerah di Sumatera Barat, daerah Sipirok namanya. Pada awalnya memang yang muncul di pikiran mereka itu hanya sebatas persahabatan, rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki. Namun memang sudah jadi naluri manusia antara lawan jenis, pasti suatu saat akan muncul perasaan memandang sahabat Anda itu sebagai lawan jenis.
Nah, itulah yang terjadi pada Aminuddin dan Maryam. Mereka perlahan-lahan seiring berjalannya waktu mulai muncul perasaan yang lebih dari seorang teman atau seorang sahabat biasa. Pasti saudara-saudara di sini ada yang pernah merasakan hal tersebut ya. Nah, namun mereka berdua sadar bahwa hal tersebut merasa tidak mungkin disampaikan, karena mereka tahu bahwa adat atau yang berlaku di daerah tersebut tidak tidak terlalu terbuka atau tidak terlalu baik dalam menanggapi pernikahan yang status sosialnya berbeda. Apalagi Aminuddin itu adalah anak dari saudagar kaya, sedangkan Maryamin hanyalah rakyat biasa. Mereka sadar akan hal tersebut sehingga tidak bisa mengungkapkan perasaan. Namun pada suatu ketika Aminuddin mulai beranjak dewasa, dia sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah. Sebelum berangkat ke Delhi, dia bertemu dengan Maryam. Nah, di sana Aminuddin memberanikan diri untuk mengungkapkan, namun bukan dengan bahasa I love you atau aku sayang. Dia berkata bahwa meskipun aku nanti pergi, aku akan pulang untuk nemuin. Hanya kau yang ingin aku. Nah, dari situ mereka mengikat janji bahwa jika mereka kembali, mereka akan menjadi sepasang kekasih. Mereka akan menikah. Nah, berangkatlah Aminuddin ke Delhi untuk bekerja, mencari pekerjaan, dan Maryamin tetap berada di sipil. Suatu ketika, sebagaimana tradisi adat yang ada di sana, ibu Maryamin tidak bisa membiarkan terlalu lama Maryamin tidak bersuami, karena hal tersebut dianggap tabu, dianggap jadi aib bagi wanita jika sudah semakin tua itu masih belum dipersuamikan. Sehingga ibunya Maryamin kemudian berencana menikahkan Maryamin dengan seorang saudagar kaya, bernama Kasibul. Kasibul itu perawakannya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, ya bapak. Nah, di sana Maryamin sangat sedih. Ia bertukar surat dengan Aminuddin, lalu meratapi bahwa kalaupun ia harus melawan ibunya, ia tidak berani. Nah, ibunya yang sudah besar saja. Namun di sisi lain, Maryamin juga tidak mau dinikahkan dengan pria yang tidak ia cintai, bahkan ia tidak kenal. Nah, apalagi Maryamin itu sudah ada janji dengan Aminuddin bahwa mereka ketika bertemu akan menjadi sepasang kekasih. Namun apa boleh buat, ibunya pun sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut, karena melihat keadaan ibunya sendiri. Itulah dampak dari kawin paksa, melarang. Ya, bagi laki-laki mungkin di saat itu mudah jika untuk mencari istri baru, namun jika untuk wanita itu sulit. Ibunya pun berkata memang sulit menjadi wanita. Nah, kemudian Maryamin pun menikah secara terpaksa dengan Kasibul. Begitu pula dengan Aminuddin yang sudah awalnya berniat untuk
menikahi Maryamin tidak punya pilihan, karena ayahnya juga telah menyiapkan calon pasangan bagi Aminuddin, dan calon pasangan tersebut awalnya berdasarkan konsultasi dengan seorang dukun yang ada di daerah Sepiro. Dukun tersebut berkata bahwa jika Aminuddin menikah dengan Maryamin, maka hidupnya akan bahagia. Itu kata dukun tersebut, sehingga ayahnya pun langsung berencana untuk menikahkan Aminuddin dengan seorang wanita dari marga Siregar. Aminuddin pun tidak sama keadaannya dengan Maryamin. Bingung, ingin menolak tapi tidak bisa, karena merasa memiliki bakti pada orang tuanya, sehingga Aminuddin kemudian menerima pernikahan tersebut. Lalu apakah dari pernikahan tersebut ada kebahagiaan? Tidak. Tidak ada kebahagiaan yang muncul. Yang terjadi pada Maryamin ketika menikah dengan Kasibul bukanlah kebahagiaan yang ia alami selama itu. Berbagai macam siksaan, berbagai macam hinaan yang ia terima dari Kasibul, karena Kasibul menganggap wanita itu hanyalah sebuah properti, hanya sebuah barang, dan menganggap wanita itu berada di satu derajat yang sama. Berbagai jenis siksaan diterima oleh Maryamin. Misalnya Maryamin disuruh tidur di bawah, bukan di kasur, lalu ia dipukul, ditendang, dan lain sebagainya, hingga ia berdarah dan kemudian melarikan diri. Ketika melarikan diri tersebut, Maryamin kemudian melapor pada polisi atas perlakuan yang ia terima dari Kasibul. Namun lucunya, ternyata Kasibul tidak jatuhi hukuman yang berat. Dia hanya harus membayar denda untuk perlakuannya tersebut. Kalau bebas, biasa. Namun di situ Maryamin kemudian bisa lepas dari Kasibul. Kembalilah ia ke Sepiro dengan putus asaan. Dia putus asa Aminuddin sudah berkeluarga dengan wanita lain, dan ya bisa dibilang tidak bahagia, namun dalam dirinya masih ada rasa sakit karena tidak bisa bersama. Nah, rasa sengsara tersebut, rasa putus asa tersebut terus terbawa oleh Maryamin yang sudah tidak bersuami. Ya, ibunya sudah meninggal dan dia pun menyusul akhirnya. Oke, dari kisah tersebut pasti saudara-saudara sudah bisa menangkap makna apa saja sebenarnya yang bisa diambil dari kisah tersebut, yaitu bagaimana ketika hak seseorang, bagi hak wanita, kehilangan hak mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Misalnya saja contohnya dengan saya ingin mencintai seseorang lalu menikah dengannya namun terhalang oleh status sosial. Saudara-saudara atau kawan-kawan bisa membayangkan itu, bagaimana jika status sosial tersebut masih diterapkan gitu di zaman sekarang. Bagaimana kawin paksa masih diterapkan di sekarang. Sangat kejam. Nah, lalu azabnya itu seperti apa? Ada itu azabnya itu. Dari hasil perkawinan yang tidak didasari suka sama suka, muncul siksaan yang berkelanjutan. Merasa tersiksa atas apa yang terjadi. Dari
suatu tradisi yang melekat di suatu masyarakat, dan kita sudah seharusnya bersyukur hal tersebut tidak kuat di zaman sekarang. Orang jika saling mencintai bisa menikah, tidak seperti yang ada di cerita azab dan sengsara. Lalu muncul juga pertanyaan, apakah memang rasa cinta itu harus membawakan ke arah yang sengsara? Beberapa orang pasti tidak setuju dengan statement tersebut, karena cinta itu sudah bisa dirasakan membawakan kebahagiaan, hati kita berbunga-bunga. Namun ada kadarnya, jika terlalu mencintai, tentu saja akan ada ketergantungan hanya satu orang tersebut, sehingga jika tidak tercapai keinginan tersebut, tentu saja akan berujung pada kesengsaraan. Nah, kiranya cukup sekian yang dapat saya bagikan dengan saudara-saudara. Untuk kelengkapan ceritanya bisa kawan-kawan baca sendiri kisahnya di buku Azab dan Sengsara karya Melody Siregar. Sampai di sini saja video kali ini. Kita berjumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kawan-kawan tetap diberi kesehatan.